Mungkinkah, mungkinkah. Selamat pagi, hai. Hari ini live-nya dari Acu ya. Nanti Dave akan gabung bareng sama kita. Selamat pagi. Kak Iwet udah nggak gym lagi pagi sekarang. Lagi yoga. Aku lagi yoga aja. Gymnya sudah lama tidak. Selamat pagi. Apa tuh? Lagi apa sih? Lagi mau ngupas apel, terus gue, udah jam 7. Ya udah kupas aja sekarang, tapi jangan pakai pisau ya. Gue nggak bisa nyambi, kan lo tahu gue. Kenapa? Nggak tahu. Oh gitu. Bawaan, Ceritanya. bawaan orok, gue tuh nggak bisa nyambi. Oh, kalau gue tuh kebalikannya, always on multitasking mode. Sebentar ya. Hai, selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Nah, ada yang Duh. bilang ini, pulen banget mau kemana? Nggak kemana-mana, mandi juga belum gue. Hari ini tuh hari gue bebenah, laundry day. Today is my laundry day. Mau ngapain emang laundry day? Beresin lemari, gue mau mengaudit pakaian gue yang udah seminggu gue pakai. Gitu-gitu deh, biasa deh. Namanya juga kita tinggal sendiri ya, apa-apa dikerjain sendiri. Cie, audit pakaian. Jangan cuman pakaian diaudit, diri juga diaudit. Kenapa tuh lo nyuruh gue ngaudit hidup gue? Aduh, miring. Enggak. Gue tuh belum cerita ya, hari Jumat minggu lalu, gue tuh ngisi satu kelas. Gue lihat. Lihat loh, uh ntar. Nah, jadi hari Jumat minggu lalu, itu gue ngisi satu kelas. Nama kelasnya adalah kelas revisi hidup. Aduh, apa? Ya, ya, ya. Iya. Dari Speechless nggak lo? dari judulnya aja tuh udah yuk 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 bisa ya ya yuk yuk yuk. Tapi sebelum cerita Jumat kemarin kelas revisi hidup, jangan lupa teman-teman untuk absen dulu, tap-tap layarnya ya, sampai tidak bisa berkata-kata. David Hendrik tidak sampai bisa berkata-kata. It's okay. Jangan lupa juga di-share live-nya pagi hari ini. Gue mencoba untuk live pakai gue akunnya, bukan akunnya Dave Hendrik. Tapi kan sebetulnya di TikTok mah sama aja kan, siapa aja yang live akan muncul di depan kan. Sama aja, sama aja. Ada yang nanya, itu Kaiwet punya rambut ya? Iya. Karena aku habis self audit hidup dan ingin merevisi hidupku. Lu di kelas revisi hidup itu lu sebagai apa nih? Panelis. Hah? Haimin Sunim kali aku panelis. Apa nih? Pembicara. 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 Oh, Pembicara. oke. Jadi lucu banget si kelas revisi hidup ini dibikin sama satu YouTuber namanya Ali Zainal. Nah, dia itu sebenarnya pingin menyebarkan cerita tentang bagaimana kita melihat kembali hidup kita dan kemudian kita sesuaikan dengan goal. Jadi ketemu nggak tuh nanti? Kalau nggak ketemu ya memang harus direvisi ternyata gitu. Nah, tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan purpose. Dan dia memang spesial tuh ngajakin anak-anak muda. Yang menarik adalah anak-anak muda itu harus menulis esai untuk ikutan kelas ini dari seluruh Indonesia, Bo. Dari seluruh Indonesia. Abis itu dipilih esainya segala macam. Terus mereka ikutan kelas cuma 40 orang dan dibayar. Oh, jadi si pengada acara yang membayar peserta. Yes. Lucu ya? Jadi selama 4 hari apa 3 hari gitu mereka dikasih uang saku untuk mereka belajar. Jadi ibaratnya kayak udah lo nggak usah mikir, lo datang aja ke sini. Tapi dengan lo datang ke sini lo terpilih gitu. Nah, di situ diceritain soal self audit dulu. Oke.
self audit dulu. Jadi pertama tuh lo self audit dulu gitu. Apakah memang lo sudah sesuai dengan cita-cita, goal lo segala macam. Terus ibaratnya kayak ya relook again gitu tentang diri lo. Lo diajakin untuk mengenali diri lo sendiri, memahami diri lo sendiri kayak gitu. Ada yang komentar katanya tahun lalu dia ikut tapi nggak disuruh nulis esai. Oh ya, nah tahun ini mungkin karena pesertanya udah makin banyak, sebelum masuk tuh harus tulis esai dulu katanya gitu. Apa tujuan dari kelas ini? Apa tujuan dari ajakan untuk meriluk para peserta nih, generasi muda ini nih? Generasi muda nggak tuh? Ya balik lagi seperti yang dia bilang tadi, supaya kita lebih selaras dengan goal dan juga menemukan purpose hidup kita. Oke. Kan memang sebetulnya ya itu ya teman-teman ya topik utama pertanyaan DM-DM yang masuk ke duet siaran pagi ke account pribadinya saya, ke account pribadinya Iwet. Rata-rata teman-teman itu minta kita membahas gimana sih cara nyari kesenangan dalam hidup alias purpose, gimana sih cara menentukan apakah pekerjaan yang gue kerjain sekarang ini udah menjadi emang my true passion. Is it going to be my career or is it just another passion explosion gitu. Iya. Jadi memang itu seperti nyambung seperti kata Mbak Putri kan. Emang di umur-umur 20, 30, 30 ke 40 itu emang umur-umurnya untuk mempertanyakan nih arah hidup gue nih udah bener apa enggak sih gitu kan. Ini teman-teman pada salfok ya. Ada dua yang membuat mereka salfok pagi ini. Satu, cangkir gue ganti. Iya, gue berhenti minum kopi hari ini. Perut gue lagi nggak enak. Terus yang kedua, iya pada nanya, Kak Iwet belum cukuran ya? Lagi kepingin menumbuhkan rambut teman-teman. Perhatian ya teman-teman kita yang suka nontonin siaran pagi ini ya. Iwet ingin membuktikan fakta kalau dia itu masih sehat karena biasanya kerontokan rambut itu identik dengan kurangnya multivitamin. Makanya gue tadi pagi-pagi udah minum multivitamin. Dia ingin membuktikan kalau dia masih punya rambut, paham? Ya kan? Itu karena itu bagian dari gue mau ubah cerita hidup gue, Bo. Oh, jadi lu sebagai panelis pembicara di kelas revisi hidup itu, lu juga refleksi diri tuh. Iya. Apa nih di hidup gue yang pengen lu ubah. Coba nih, Iya. coba. Iya. Dibagi, Loh, ini dibagi. gini deh. Gini deh, kayak kita di YOLO deh, Bo. Kalau kita kayak di YOLO gitu, ketika lu cerita kan lu kayak, oh iya ya, lu jadi ikut refleksi kan? Mm-mm. Lu jadi ikut, lu keluar gitu ya kalimat-kalimat, tapi sambil lu sadar, oh iya ya, oh itu harusnya gini, oh itu harusnya gitu. Gue juga begitu pada saat gue ngajar revisi hidup itu. Oke. Iya kan? Jadi kayak, ternyata banyak ya hal-hal yang harus gue revisi dalam hidup gue. Ternyata banyak ya hal-hal yang harus gue ubah ceritanya. Apa? Misal. Yang gampang dulu deh. Sambil gue jalan, gue tuh udah beberapa bulan ini gue sambil jalan gue ambil ngaca. Gue tuh sebenarnya cocok nggak sih botak gitu? Ya. Nah, apa gue cocoknya sebenarnya gondrong gitu ya? Ya. Apa gue panjangin rambut gue kayak Dave? Itu kan penampilan ya. Biasanya emang paling gampang tuh merevisi atau mengubah hidup kita tuh memang selalu dari kulit luar dulu ya. Iya. Itu satu loh. Abis itu lu udah tahu dong cerita soal midlife crisis itu. Tahu, inget. Masih terngiang di telinga. Lu tuh emang gak bisa nyanyi ya? Gue, ya Bo, Tuhan tuh nggak mungkin dong ciptain gue tuh udahlah gue ganteng, gue lucu, gue sintal, masa gue jago nyanyi juga. Tapi benar gitu, cocokan botak katanya Tanti, nggak usah dipanjangin katanya gitu. Enggak, belum ketinggalan teman-teman. Banyak yang bilang aduh ketinggalan belum, ini masih pemanasan. Terus gue mikir lagi gitu ya, banyak loh hal-hal yang gue lakukan dalam hidup ini saat ini ya, yang kayaknya memang harus diubah ceritanya.
Oke. Sebelum nyampe ke situ ya, gue I so agree kalau lu bilang at any level of your life, dimanapun teman-teman berada menyaksikan duet siaran pagi, lu umur 20, 30 di belahan dunia manapun. Mungkin ini waktu yang baik colekan dari duet siaran pagi untuk sama-sama mengubah cerita hidup lo. I mean, as simple as this. If you're not happy with your life, you have the sole power Ya. to change the story of your life. Ya, And I think only you can do that. true. Gue setuju sama lo. Gue setuju sama lo. Karena lo yang pegang kendali hidup lo. Yes, nobody else can. Semalam gue ngobrol sama teman gue yang sudah menikah, dia berbagi pengalaman hidupnya menikah gitu ya. Terus dia bilang gini, aduh semua tuh pada nanya ke gue sebelum kawin, aduh kak aku tuh calon pasangan aku gini, tapi doain ya kak semoga dia bisa berubah. Terus teman gue bilang gini, Nek lu setuju gak sih? Gak ada orang lain yang bisa mengubah cerita hidup lo, karakter lo. Yang bisa mengubah cerita hidup lo, karakter lo, itu cuma diri lo sendiri Jack. True. Lu jangan mimpi lu bisa mengubah karakter pasangan lo, mengubah cerita hidup bareng-bareng. No, only you can change you. Ini gue ambil contoh ya. Gue ambil contoh satu hal yang menurut gue sesuatu yang gue ubah Wada. dalam pekerjaan. Hmm. Ya, pekerjaan yang gue lakukan. Gue kan bekerja di perusahaan media konvensional, Bo. Berat nih. Tapi bener nggak? Ya, itu udah satu kayak colekan besar. Ya, kalau lo nggak berubah, lo die sih. Bener nggak? Di era digital ini maksud lu ya. Exactly. Di era gempuran perubahan digitalisasi ini ya. Betul. Lo tau nggak, perubahan yang gue lakukan itu bukan cuma membuat konten loh. Hmm. Sampai ke dalam-dalam, Bo. Hmm. Cara jualannya, Hmm. strategi bisnisnya, Hmm. mindset orang-orangnya. Hmm. Itu ubah cerita nggak? Ubah cerita. Kalau misalnya gue nggak ubah ceritanya, bubar nggak tuh perusahaan? Bubar. Bubar ya. Dengan gempuran, lo tuh saingan lo sekarang bukan media lagi loh. KOL, influencer, TikTokers. Ya. Dan zaman itu kan majunya cepet banget ya, Dave. Iya, betul. Iya kan? Kalau lo nggak segera ubah, itu berantakan semuanya. Lagi. Nih ya, ini ciri-ciri nih kalau lo udah harus mengubah hidup lo. Maksudnya konteksnya adalah soal self-audit tadi. Ketika lo udah mulai gini, biasanya juga gitu kok. Oh, dinormalisasi. Iya. Dari dulu juga gitu kok. Biasanya bisa begitu kok. Nggak harus gitu juga dulu bisa kok. Ini untuk lebih tajam ya, misalnya gitu ya. Majalah kan cuman di print. Dari dulu mah majalah cuman print. Koran itu dipegang, dibacanya. Dari dulu begitu. Masa baca koran sama baca majalah di sosial media? Enggak gitu. Nah, kalau punya acara talk show itu kan di TV. Iya. Ya harus di TV, syuting, berangkat ke studio. Kalau siaran radio itu harus di radio station. Pakai gelombang FM. Iya. Biasanya kan juga gitu. Iya, gue. Kalau interaksi sama orang tuh harus telepon, pakai halo, angkat gagang telepon, pencet nomor, halo, gitu. Sekarang di Instagram bisa halo. Yang baru telepon-teleponan pakai DM Instagram. Berlanjut, Nek. Gue belokin nih topiknya kalau berlanjut. Lama? Udah lama nggak nih nggak bahas begitu-begituan, Kenalin dong, lo mah gitu. Lo mah selalu tahu siapa yang lagi deket sama gue, tapi gue enggak. Lo mah teong emang. Gue setuju tuh, kayak kata Adi, sekarang meeting aja bisa melalui WhatsApp group. Iya, exactly. Ada yang gini, wah kita nggak bisa bahas itu karena kita harus ketemu. Kenapa? Kalau lo nunggu ketemu muka,
udah jalan lagi masalah baru. Selesaiin aja. Ya, ya. Gue setuju sih. Ini colekan yang datang dari om-om di TikTok ya, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman masih muda, ini teman-teman akan lebih gampang untuk bisa mengubah hidup teman-teman. Karena it's your nature. You are more dynamic than us yang middle age ini. Ya, jelita-jelita ini jelang 50 tahun ini. Gue belum. Kita baru dapat istilah kemarin. Satu jelita, satu lagi lolita. Kesel deh gue. Jelita jelang 50 tahun, lolita lolos 50 tahun. What I'm trying to point out is this is the perfect moment for you to take control of your life. Yes. Ya nggak sih, Web? Ya, buat teman-teman yang menghiasi timeline TikTok kita nih gitu, lo pasti bisa jadi calon pemimpin, calon entrepreneur, whatever you want to be in your life. Start to take control of your life. You can be whoever you want to be. Isn't life beautiful? Right. Dan sekarang dengan zaman digital seperti ini tuh menurut gue kendalinya bukan kendalinya, tapi lebih mudah untuk dilakukan karena enabler itu lebih banyak. Apa sih enabler? Enabler tuh yang bisa membuat mimpi lo terlaksana gitu. Nah, yes, true. Ya. Satu juga cerita gue yang when you say ubah cerita gitu ya. Contoh paling besar yang gue bisa share ke teman-teman adalah karena mostly pertanyaan yang masuk ke DM ke tempat gue tuh adalah mengenai public speaking dan MC ya, Wet. Banyak sekali MC muda nih gitu yang nanya ke gue gini, Mas Dev, aku tuh introvert. Ya. Bisa nggak sih aku tuh berkarir sebagai Master of Ceremony juga? Ya. Aku tuh orangnya pendiam. Ya. Sementara di kantor aku tuh disuruh presentasi. Mas Dev, sekarang pekerjaan apapun harus punya communication skill. Mas Dev, tapi aku suaranya cempreng. Aku tuh nggak seneng loh ngedenger suara aku sendiri kalau ngomong. Aku tuh nggak percaya diri, Mas Dev gitu. Mungkin ubah cerita hidup yang paling nancep di gue adalah, Jack, gue ini a living example of penyiar radio dulu yang tidak radio voice. Gue itu ditolak radio-radio prominent Jakarta karena I don't sound like a radio announcer. Gue itu suaranya feminim, sengau, cara gue berbicara jauh dari maskulin dan juga normatif. Maskulin yang selama ini beredar gitu ya di pasaran. I live in the 90s baby, sekarang kan dunianya beda ya. Ada Becky no. Tapi gue bisa bilang throughout the journey gue belajar, Wet. Oh, karena gue mengetahui kekurangan gue adalah gue tuh kalau bicara sengau, pilihan diksi gue feminim. I make sure when I open the mic and I talk, ada kontennya. Jadi orang tuh nggak konsentrasi ke suara sengau gue atau diksi feminim gue, tapi orang akan lebih konsentrasi kepada konten yang keluar dari Multatul Akika. Setuju banget. Ubah cerita nggak tuh? Lo kan udah mengubah cerita bahwa ternyata penyiar radio yang biasanya harus kalau laki manly, kalau laki harus suaranya berat, ternyata bisa lo ubah ceritanya. Iya. Lo bahkan bukan cuma mengubah cerita hidup lo. Iya. Lo mengubah standar cerita hidup masyarakat. You know what? That's what so-called trailblazer. Oh, thank you. Thank you everybody. Dan satu lagi mengenai introvert ya. Orang tuh kan rata-rata orang kesandungnya bagian introvert ya. Gue tuh introvert dan gue tuh tahu rasanya sebagai introvert itu harus berdiri di atas panggung atau di depan kantor lo menyampaikan presentasi kayak apa. Gue tuh beda kayak temen gue tuh Becky Tumewu yang memang dari lahir ekstrovert. Udah ekstrovert, sanguinis pula. Yeah. Gue itu udah introvert, gue melankolis, Sweat. Gue boleh di pojokan aja gak sih nyisir rambut sambil nonton? Nah. Kan gak bisa ya. Harus presentasi, harus public speaking. Apalagi di era digitalisasi sekarang. Orang harus punya storytelling skill. Betul. Nih gue coba ajak ngobrol Becky deh.
Ya, Kenapa lu udah bosan ngobrol sama gue? enggak. Kalau ibu guru kan seneng aja ngobrolnya gitu. Pasti dia punya point of view yang beda juga sama kita. Nek, good morning. Pagi. Tuh. Selamat pagi. Gimana nih? Tunggu Capek deh sama orang-orang senior ini. Selamat pagi, Dave Iwet. Lagi ngomong Hai. apa sih? Kok kayaknya gimana gitu? Ya ampun. Sama aku sama ikat kepalanya Kak Dave. Kabek, Ya, lagi apa? lagi siap-siap. Entar jam 9 ada kelas online. Tuh. Itu ubah cerita nggak sih? Event kelas online gitu loh. Tuh, itu ubah cerita nggak? Iya. Kan Udah Kabek tuh cerita. Dulu kan nggak pernah online, sekarang online. Tuh. Sejak pandemi. ya ngajar online itu nggak salah. Heeh. Bisa. Uang tetap masuk dong, Kabek. Hah? Uang Duit. tetap masuk dong. Masuk dong. Gila. Oh, Bo, dan lu nggak malu kan mengakui kalau sebenarnya tadinya awalnya lu juga kesulitan kan ketika diminta untuk ngajar online di rumah sendiri tanpa bantuan staff dan juga support system lu yang ngerti. Ya nggak sih, Nek? Iya dong, susah apalagi umur gue. Iya kan? Tapi dikatakan bahwa kita tidak boleh maklum. Oh, Tidak boleh maklum. gimana tuh maksudnya? Coba. Maklum, udah umur segini. Maklum, udah ya nggak muda lagi. Maklum, gue kan anak zaman dulu, Nek, gitu. Maklum, gue nggak pernah main-main ke sana. Maklum, nggak boleh. Kita nggak boleh maklum dengan apa yang menjadi tantangan kita. Ya nggak sih? Gue suka sama ini, pemakluman, normalisasi. Nah. Itu udah biasa, maklum. Iya, maklum kalau gue nih ya, gue tuh sebenarnya ya kayak misalnya, aduh maklum deh, gue udah umur segini, makanya gue udah nggak bisa olahraga. Uts, tidak bisa. No, 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 no. Justru kayak misalnya gue nih ya, gue tuh kan paling senior ya umurnya dari kalian. Lu udah Lolita ya? Iya, kita lulus 50 ya? Iya. Iya, gue Lolita karena tahun ini gue 54. Nah, tuh. Ya kan? Umur gue seangkatan J.Lo, Jennifer Aniston, sorry. Ya. Tuh. Sarah Jessica Parker. Sarah Jessica Parker gitu. Jadi kita tuh jangan ngelihatnya yang nggak apa-apa kok dia aja nggak sekeren itu. Jangan dong. Kita lihat yang keren-keren supaya ada motivasi untuk juga jadi keren. Kabek, Itu loh. aku pengen tanya your point of view tentang ubah cerita dan kaitannya self audit hidup. Jadi kan waktu gue Oke. ngajar tadi gue cerita, Ya. gue bilang bahwa ternyata pertama lo harus self audit dulu, Mm-mm. lalu kemudian dari situ baru lo bisa ubah cerita. Ya. Iya kan? Kalau gue, kayaknya gue tuh di dalam hidup gue tuh udah banyak banget ya ternyata pengalaman yang membuat gue tuh mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya gue tuh harus mengubah cerita di dalam hidup gue. Ya, sebenarnya kalau Dave kan tadi gue denger tuh, aku kan introvert gitu, si Dave maksudnya. Sementara katanya tuh si Becky dari lahirnya udah oe langsung ekstrovert ya Nek gitu. Nah, tapi sebetulnya ya Dave dan teman-teman TikTok yang lain, sebenarnya gue tuh menyadari ya, ternyata tuh kita semakin banyak umur, semakin kalau gue ya ekstrovert sejati kan, tapi semakin umur gue bertambah, gue lebih menyukai ketenangan dan personal space gue loh, Ya. gitu. Lo inget nggak sih dulu gue kerjaannya ngumpulin orang? Iya. Ya kan, gue tuh menado banget nih, ngumpulin aja. Kalau misalnya, ini dulu ya teman-teman TikTokers, kalau gue tuh gini, gue janji sama Dave, terus gue janji juga sama Iwet, terus gue juga janji sama Aniti Dara, terus ternyata gue juga janji Tante Ogi. Ya udah gue satuin aja. Iya. Bener nggak? Kerap terjadi.
Gitu. Kemarin minggu lalu kita meeting hampir aja itu kejadian. Orang nyamperin dia, gue gini, disuruh duduk nih. Tapi Nah, dia udah sekarang berubah. enggak, Web. Gue Iya. udah tahu gitu bahwa gue juga tidak nyaman gitu untuk menjadi moderator gitu. Gue tuh udah Becky banget, udah bener. Iya kan, gue udah kelamaan begitu, sehingga pada suatu waktu gue tuh udah akhirnya sadar, kok gue gini banget ya, dan gue akhirnya capek sendiri karena gue memikirkan kenyamanan semua orang yang ada di hadapan gue, dan gue tuh tidak pernah berpikir, kan gue positif ya kan. Jadi gue tuh nggak pernah berpikir, sebenarnya Dave keberatan nggak ya ada Iwet, atau sebenarnya Iwet nyaman gak ya ada Ani Tidara gitu, atau si Ani sebenarnya udah kenal, udah cocok belum ya sama si Tante Oki gitu, atau Tante Oki keberisikan nih untuk kelompok ini gitu. Nah jadi ya itu sih, gue tuh dulu kayak gitu, sekarang tuh not anymore gitu. Gue tuh bersyukur bahwa gue tuh udah bisa membelokkan tata cara gitu hidup gue dulu ke yang sekarang gitu. Apa yang bikin Kabek kemudian merasa bahwa ini harus gue ubah nih kebiasaan ini? Karena lama-lama gue capek sendiri, terus gue ngerasa kayak ada momen-momen gini nih, Wet. Kalau gue tuh terus-terusan sama lo gitu ya, bukan berarti gue tuh sebel, benci sama lo gitu. Kalau suatu hari nanti gue pengen deh ketemu Dave, nggak ada lo. Iya kan ya? Iya. Nah, gue perhatiin, kok lama-lama hidup gue nih ada orang ini terus gitu. Iya. Jadi lelah gitu gue dengan punya berbagai macam lingkungan. Sebenarnya yang tidak bercampur, gue tuh juga memperkaya loh diri gue. Iya. Nah, Gitu, ngerti nggak? Jadi kayak misalnya gue udah tahu nih kalau gue ngumpulnya sama Dave sama Iwet, ngobrol bertiga. Udah gitu kita punya nih bahan omongan, ngomongin orang ya, dia lagi. Kan suatu kali jenuh ya gitu. Kalau gue punya lingkungan yang lain, nah di sana gue bisa ngomongin lu. Just kidding. Tapi ya kayak gitulah. tapi gue setuju tuh. Iya. Iya, kalau kita ngumpulnya dengan lingkaran pertemanan yang itu aja, wawasan kehidupan lo tuh nggak berubah. Semalam gue posting di Instastory gue tuh Tan Malaka, quote-nya Tan Malaka. Air berkumpul dengan air, minyak berkumpul dengan minyak, manusia berkumpul dengan jenis dan watak yang sama. Nah, jenis dan watak yang sama dari kita tuh nggak perlu orang yang sama selalu loh. Betul. Nah, birds with same feather flocks together. Ya kan? Kabek. Tapi berarti gini, self audit itu penting untuk Iya. kita bisa mengubah cerita hidup kita. Iya. Do you agree with that also? Yes, I agree. Dan apa yang kita audit di dalam hidup kita itu tuh nggak cuman orang yang biasa bergaul sama kita, tapi kita juga mengaudit, bener kan ya, aktivitas kita, kemudian sikap-sikap pribadi kita, apa yang selama ini kita yakini benar, ternyata nggak bener-bener banget. Yang selama ini kita pikir kita udah jadi orang baik, ngejalanin hidup gitu ya, punya kualitas yang baik untuk diri kita dan lingkungan, oh ternyata nggak baik-baik juga gitu. Ada sesuatu hal yang bisa diubah untuk menjadikan kita bertumbuh. Jadi bukan sesuatu yang diubah, bukan selalu untuk membuat kita menjadi oh kita lebih baik atau kita menjadi sempurna. Maafkan ya anjing-anjing aku semuanya ekstrovert juga. Woi. Wah, kan tukang parkir gue. Selain hobi ngumpulin orang,
Becky juga hobi ngumpulin anjing-anjing milik sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat-sahabatnya kalau beli anjing, terus mereka keluar negeri atau perubahan musim hidup, Becky yang adopt. Sama tuh kayak adik-adik gue di rumah, kalau nggak dilarang-larang, jumlah orang sama anak bulu, banyakan anak bulu. Aduh iya, beneran nggak tega nih. Oke, balik lagi yang tadi gue bilang ya. Iya. Jadi bukan berarti bikin kita tuh menjadi kayak apa namanya, kayak harus jadi lebih baik, sempurna. Enggak, tapi sekedar untuk kita tuh bertumbuh. Nah, mestinya bertumbuh itu menuju ke sesuatu yang lebih dari kita yang dulu. Ya nggak sih? Ya, gue suka. I like what you point out. Tadi kan lo bilang dulu lo ekstrovert, sukanya ngumpulin orang. Terus sekarang as I grow in life, gue udah nggak gitu loh. Terus lu bilang bertumbuh. Emang iya Nek, kenapa itu terjadi? Karena kita dalam hidup bertumbuh kan. Kita kan nggak stagnan ya Say. Jadi Benar. kalau teman-teman mikir, kok kalau dulu gue nggak begini, kenapa sekarang jadi begini ya? Apa yang salah? Nggak ada yang salah sayang. Itu artinya kita masih hidup. Iya, gue suka deh sama poin obrolan kita hari ini. Ini artinya sedikit memberikan konteks dan juga penjelasan dari lagunya Michael Jackson, Man in the Mirror. Mampus Michael Jackson nggak tuh? Ya, tapi bener nggak sih Man in the Mirror kan dia bilang gitu. Itu kan sebenarnya juga sesuai dengan yang lo omongin, Dave. Kendalinya tuh ada di lo. Lo jangan nunjuk-nunjuk, tapi lo bercermin, lo lihat, nah orang itu yang harusnya berubah. Orang itu. Iya. Dan dari situ tuh sebenarnya ketahuan, oh oke, sebelum gue berubah, self audit dulu. Justru yang kalimat biasanya begini, biasanya begitu, itu adalah titik awal tuh. Jangan-jangan yang biasa gue lakuin, yang biasa gue kerjain, yang biasa gue alamin, ini yang harus gue ubah. Iya, jadi sebenarnya Dave, kalau gue dulu pernah baca cara berdoa aja, ya cara berdoa nih, misalnya gue berteman sama Dave sama Iwet, terus gue bilang gue berdoa sama Tuhan, gue sebel sama Dave sama Iwet misalnya gitu ya, terus gue berdoa sama Tuhan, aduh Tuhan ubah dong Dave jadi lebih baik ke gue, atau ubah dong si Iwet jangan rese begini misalnya gitu ya. Nah itu adalah cara berdoa yang salah. Karena yang mestinya kita doain atau kita berdoanya cara bagaimana adalah Tuhan ubahin gue dong. Gitu. Coba Tuhan ubahin gue dong. Gue lagi susah banget nih ngertiin teman-teman gue. Kenapa ya? Ubahin gue dong supaya bisa lebih ngerti mereka. Misalnya, Tuhan, gue kesel banget nih sama kondisi hidup gue sekarang. Tuhan ubahin gue dong supaya gue bisa membuat sesuatu menjadi lebih menarik dalam hidup gue. Misalnya, gitu. Jadi ya udah, ya kalau lu mau doain temen lo, aduh Tuhan, gue doain Dave ya supaya dia baik-baik aja, supaya di dalam hidupnya dia mendapatkan berkat lo, supaya dia menjadi orang yang lebih bahagia dalam hidupnya. Udah doain yang bagus-bagus aja. Gitu. Tapi kalau kita ada problem sesuatu, jangan berangkat dari ubahkan orang lain, tapi atau ubahkan situasi, tetapi ubahkan diri kita. Gitu loh. Bagus banget, bagus banget. Dan ini sebenarnya juga banyak sekali yang bisa kita terapkan dalam hidup, terutama juga dalam gender role gitu misalnya ya. Maksud gue gini, kalau gue sama Dave sebagai laki-laki, Dave ceritanya Dave itu sebagai paman, dia mengubah standar cerita juga tentang bagaimana menjadi paman. Iya nggak? Jadi paman, betul. Ya. Ada Tara. Hai Tara, good morning. Lihat, kalau senyum sama dokter gigi harus kasih lihat gigi. Oh, kalau ketemu dokter gigi mesti kasih lihat gigi tuh katanya. Iya. Maksud gue lontang Tara lagi ngumpulin alatnya. Oke, terus karena gini, cerita hidup lo Dave sebagai laki-laki gitu ya, dengan lo ngurusin keponakan lo, menurut gue itu mengubah standar hidup, standar cerita hidup tentang bagaimana seorang paman merawat keponakannya. Ya, sehingga di situ itu gender role dong.
Ya. Sehingga udah nggak perlu lagi tuh bilang bahwa ya kalau misalnya paman laki-laki ngapain ngurusin keponakannya. Kalau lu sebagai laki-laki ngapain lu ngurusin rumah. Lu sebagai laki-laki kenapa harus. Maksud gue itu banyak banget yang bisa diubah. Begitu juga menurut gue cerita perempuan sebenarnya. Nah, Iya. lo tau, Iwet sebetulnya ya, kan kayaknya aduh mulia banget nih si Dave. Sebenarnya ya my sole reason itu karena Wet, gue itu seperti yang pernah gue cerita di TikTok di duet siaran pagi ya, gue tuh merasa bahwa I don't know ya, somehow I think life is tougher on women. Jadi, gue merasa bahwa perempuan itu tantangan hidupnya itu jauh lebih menantang dibandingkan laki-laki. Berkaca pada pengalaman perempuan-perempuan dalam hidup gue. Dalam hal ini nyokap nenek gue, mak gue, sama kemudian adik gue. Ketika dia memulai perjalanan journey sebagai seorang perempuan dewasa, terus kawin, terus punya anak, I think she deserves all the help that she can get gitu. Nah, cuman itu aja sih. Ya Beck ya, dan kan gue juga berkaca sama teman-teman gue yang emang udah berumah tangga duluan. Becky, Angie, Ivy, Sophie, Eca, semua tuh. Dan gue melihat bahwa iya ya gitu, perempuan tuh butuh support system yang jauh luar biasa kalau emang bisa gitu. Gitu gak sih, Bo? Hidup perempuan tuh jauh lebih berat loh. Physically memang perempuan tuh jauh lebih menantang daripada lelaki gak sih? Kayak gini, maaf gue potong. Jadi ya kayak gini ya Dave, Iwet. Kayak misalnya tadi inget nggak yang gue bilang jangan maklum gitu, jangan apa-apa maklum, jangan apa-apa maklum. Nah, karena Dave udah ngomong nih ya soal perempuan, ya banyak lah ya tanggung jawabnya, ya laki-laki juga. Cuman kan kayak perempuan tiap bulan menstruasi, udah gitu kalau udah berkeluarga. Atau udah menikah terus hamil gitu ya, punya anak, ngurus anak gitu. Nah kalau gue dulu itu ya, nih contoh gue untuk mengubah cerita gue gitu ya. Kalau dulu tuh gue ngeliatin ada teman-teman gue juga, kalau gue nggak parah, tapi ini kalau bicara tentang fisik ya, mens itu tuh challenging banget loh. Kalau sampai beberapa temen gue itu ya, sampai bener-bener kalau mens tuh kayak lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, terus kayak bawaannya pucet gitu ya, olahraga izin cuman duduk di bench gitu. Padahal kan kita tahu kalau udah, gue dulu kan sekolah Katolik ya nih, all girls gitu ya. Berat ya belajar sekolah gitu dari jam 7 pagi sampai dulu nggak sampai jam 2 siang sih. Ya. Jadi kalau pelajaran olahraga tuh kan refreshing ya buat kita gitu. Nah teman-teman gue ada tuh beberapa yang begitu. Nah dulu kita tuh selalu memaklumi kayak misalnya, oh iya soalnya lagi mens ya emang deh kalau lagi mens kayak gitu. Tapi you know what, di saat gue dewasa seperti sekarang ini, yolah udah beberapa waktu yang lalu kali ya udah dewasa ya, gue baru tahu loh bahwa sebenarnya kita mens itu nggak perlu sampai kayak begitu sih. Nah, There must be something not right in our body. Kayak anak gue gitu ya, sekarang ya kan gue ibu dari 2 orang anak perempuan ya. Tahu nggak anak gue nih yang gede ya, kalau mensnya nggak teratur, mensnya tidak teratur, kemudian kayak kenapa ya kok nggak teratur banget gitu, akhirnya dibawa ke dokter ya, ke SPOG. Kemudian dokter mengatakan ada satu kondisi PCOS namanya. Apa tuh? Nah, apakah PCOS kan? Dia tanya lagi. Gak apa-apa, ini manusia. Polycystic Ovarian Syndrome. Apa tuh? Nah, jadi katanya kan perempuan punya sel telur ya. Ya. Nah, sel telur ini, di sel telurnya itu kayak ada polip-polip kecil, betul ya? Iya, kista-kista kecil. Ya. Kista-kista kecil, sehingga si sel telur ini akan sangat sulit menempel pada dinding rahim, Oke. yang nantinya akan luruh menjadi menstruasi kan, Ya. gitu. Ya. Nah, terus ya, you know what? Anak gue ngalamin, anak Patty ngalamin, anak partner gue di Yamatoten ngalamin.
Terus sementara tuh ada 2-3 orang ngalami. Ya. Artinya apa nih gitu kan? Nah, maksud gue adalah ya of course karena banyak yang ngalamin bukan berarti lo harus maklumin. Oke, Ya. yes. Bener Yes. ya? Bener. Sama kayak jadi kita tuh cari tahu gitu. That's another case ya. Tapi balik lagi kepada yang dasar aja, menstruasi. Soalnya jadi kalau ada banyak yang lemes saat mens, nggak bergairah dan lain-lain, kok pucet, tambahin deh pemerah pipinya gitu ya. Itu bukan berarti harus dimaklumi, karena ternyata banyak teman-teman gue juga yang dari dulu remaja kayak gitu, berakhirnya tuh mereka kurang darah loh. Yes, betul. Mereka punya problem anemia. Yes. Nah itu nyambung ya, karena gue baru abis family trip kan ke Bangkok tuh sama ponakan perempuan gue. Emma itu anemia. Ya. Karena as per research dari sekolahannya dia, 1 dari 3 itu memang kan anemia. Dan biasanya 27% itu tidak terdeteksi dan tidak ditangani dengan baik ya. Nah gue setuju apa yang Becky bilang, jangan dinormalisasi kalau lagi menstruasi, lemes, nggak bisa beraktivitas. Karena ponakan gue itu sebetulnya dari dokter sekolahannya udah dikasih tahu, Bo. Dan dikasih multivitamin penambah darah. Tetapi kerangka berpikirnya dia salah. Dia masih ya udah deh dimaklumin aja dia dan teman-temannya. Dan Bo, namanya anak sepanggal begitu ya. Dikasih multivitamin penambah darah. Yang dia pikir ya diminumnya kalau pas lagi menstruasi aja dong. Oh. Telat, ternyata enggak begitu karena reproduksi hemoglobinnya tuh 3 bulan sekali. Jadi you need to back it up before lu menstruasi. Bu, pas kemarin di Bangkok dia pucet di Siam Square. Ini gue keinget waktu pelajaran biologi dulu waktu SMA. Dibilang bahwa kalau misalnya orang yang kurang darah atau anemia, ini umumnya disebabkan oleh jumlah sel darah merahnya itu berkurang akibat kekurangan zat besi, asam folat, sama vitamin B12. Nah ini tuh menurut gue nyambung ya. Maksud gue ya kalau misalnya perempuan memang dinding rahimnya meluruh, sel telurnya akhirnya meluruh karena tidak dibuahi, keluar lewat menstruasi, ya iyalah ya. Itu dengan darah keluar begitu kan pasti keluar semua gitu. Dan ternyata bahwa pucet, lemes, letih, lesu itu harus diubah ceritanya. Jangan dinormalisasi. Jangan maklum, namanya juga lagi mens, ya pasti lemes, ya pasti pucet, ya pasti lesu. Enggak, baby. Dan nggak salah dong menurut gue, laki-laki. Kenapa gue lebih angkat topi pada perempuan, karena memang biologically tubuh perempuan itu jauh lebih intricate dibandingkan laki-laki. Ya nggak sih, Nek? Laki-laki ada yang anemia, tapi iya kan, tantangan lo nggak hadir tiap bulan kan, Jack? Ya. Dan resikonya nggak seberat perempuan, Dave. Nah, Tuh kata ada yang bilang gini, ini bapak-bapak bahas mens ya? Iya. Itu juga ubah cerita loh. Masuk bapak-bapak. Iya, itu juga ubah cerita menurut gue. Ya, benar. Itu mengubah cerita loh, Wet. Iya. Iya loh. Iya, kenapa enggak? Kenapa enggak bisa bahas soal kondisi fisik perempuan? Why? Setiap bapak punya istri. Gue mau bilang setiap bapak punya suami lagi. Setiap bapak punya istri, ya kan? Supaya juga tahu gitu loh kondisi istrinya. Aduh kasihannya kamu sayang. Kenapa kamu, are you okay? Yuk kita cek yuk. Atau ini aku belikan suplemen untuk kamu, gitu kan? Multivitamin penambah darah itu penting loh, bener loh. Multivitamin penambah darah, betul. tapi ya, all and all, gue tuh sebagai laki-laki ya, gini, I grew up with a sister. Orang tua gue kebetulan sudah berumur ketika adik gue ABG. Pertama kali dia menstruasi, menurut lo, dia tuh came to me bukan ke mami papi loh. Jadi yang ngurusin dia menstruasi, dia lemes, dia pucat di sekolah, kemudian beli pembalut. Gue Jack sebagai kakaknya, ya masa sih gender role lo menghalangi lo melakukan apa yang perlu lo lakukan dalam hidup? Kayaknya enggak ya. Iya.
Tapi ya Kak Bek mau nanya deh. Ya, Kalau misalnya memang lagi menstruasi kan kita nggak pernah ngalamin soalnya ya. Itu lemes, pucat, terus lesunya itu memang segitunya bener ya? iya dong Web, apalagi kalau lu punya kondisi kesehatan tertentu. Ini kan we're talking about kondisi kesehatan yang tidak mumpuni kan. Ya. Jadi yang memperparah. Nah, di saat biasa saja menstruasi saja sudah makan energi dan mengeluarkan sesuatu kan dari dalam tubuh kita. Betul? Iya. Nah, apalagi kalau memang pada dasarnya lu tuh ada kondisi kesehatan tertentu. Jadi of course you have to do something for yourself gitu. Nah kalau gue kan tadi bilang kan itu teman-teman gue tuh beneran Bo sampai. Nah kalau temen gue lebih parah lagi udahlah anemia ternyata dia tuh memang ada kelainan ada miom di dalam rahimnya. Ya. Ya, jadi miom itu membuat semakin banyaknya perdarahan. Sementara orang pikir ya namanya mens gitu, lebih banyak keluar lebih baik. Ada loh yang berpikir demikian, kemudian wah minum deh minuman bersoda supaya keluarnya lebih banyak gitu. Ada. Nah itu gue nggak tahu tuh, apakah itu sekedar mitos, apakah ada penjelasan yang klinikal tentang itu, gue nggak pernah cari tahu sih. Anyway, ada teman-teman gue yang juga mengalami yang kayak gitu, ternyata juga berujung, waduh ternyata ada kondisi kesehatan yang nggak nice. Nah kalau gue dulu tuh, jadi kalau gue tuh ada momen-momen dimana gue tuh mules, les, dan kalau bicara soal mules, bukan di perut loh ya. Kalau gue mules, tetapi mendekati Anus. lubang anus. Gue ada nggak teman-teman yang kayak gitu juga rasanya? Nah ternyata pegel, jadi pegel banget. Nah ternyata ya perasaan itu, sensasi itu kemudian terjadi lagi saat gue mau melahirkan. Iya loh, itu tuh sama kabek, iya itu tuh, iya sama kayak begitu, iya bener kan? Dulu gue bingung, makanya orang kan kalau lagi mens sana incorpore sano ya Nek, lagi mens kan suka, aduh nggak nyaman, jalan juga kok kayaknya nggak enak, terus lo kalau lihat temen lo kayak, lo jalan susah amat sih Nek, gitu kan? Ya, oh ini lagi mens gitu kan? Nah itu, jadi kalau gue juga ngalamin, bukan gue mules di perut loh, perut bagian depan aman. Kok ngedorongnya ke belakang. Nah itu yang gue rasain saat gue tuh mau melahirkan. Kan gue melahirkan normal ya, dua-dua kali ya. Dua-dua kalinya tuh normal. Jadi waktu jabang bayi itu sedang menuju ke lubang yang mau dilewati. Ya, Waduh itu. Nah ternyata itu kayak gitu gue rasanya. Macam lagi dipersiapkan ya. Tapi gini, dari ceritanya Kabek, kita sebagai laki-laki nih, ini kan pasti banyak juga yang dengerin kita sekarang ya laki-laki gitu. Sekarang kita jadi paham, udahlah kondisinya hormonal, ditambah sakit seperti itu, makanya perempuan uring-uringan tuh. Nah sebagai laki-laki tuh ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Satu adalah, oke, ini kondisi yang harus kita terima. Ya, tapi kalau kemudian mereka secara fisik berkurang nih, dalam artian lemah, letih, lesu, tadi sakit segala macam, kasih sangobion deh Nek. Lu minum itu juga? Gue bukan perempuan tapi juga gue minum. Karena itu diperluin, Bo. Iya. Diperluin. Sangobion Bukan ini cuman tuh, perempuan. karena dia itu mengandung vitamin B, lalu kemudian ada tembaga juga, ya, dimana itu memang dibutuhkan untuk kondisi lu kekurangan darah atau anemia. Ada vitamin C-nya, ada asam folatnya, terus vitamin B-nya tuh vitamin B6, vitamin B12. Jadi ini bisa menjadi salah satu hal yang lo lakukan untuk ubah cerita hidup lo ketika lagi menstruasi.
Ya, ini adalah multivitamin penambah darah ya. Dan diminumnya, girls, perempuan, Emma and Friends, diminumnya setiap hari ya sayangnya. Jangan Iya. hanya ketika mau menstruasi atau hari H menstruasi aja. Yes. Dan tadi ada yang komentar, bau besi udah aroma vanila sekarang. Vanilla! Yes. Yes. Nggak ada yang sirup kan? Ya, betul, Vitatonic. Tapi bener ya, emang kadang-kadang Atau makannya sambil Nah. makan pegang duren. Nggak bau besi. jadi bau duren. Tergantung lu sukanya apa. Tapi kalau yang lu suka tidak berbau atau tidak terlalu berbau khas, ya nggak berguna. Jadi duren. Itu ya. Anda menyarankan sangobion, saya menyarankan duren. Gue tuh keliling-keliling Platinum Mall, Beb, nyari sangobion karena si Emma nggak bawa yang diempanin dokter di sekolahnya. Tapi Jeb. ada dong, kan di mana-mana Adinda. Ya, lu tinggal ke drugstore, ya Iya. kan? Betul. Nah, lu kalau ke drugstore langsung ke arah vitamin-vitamin, multivitamin, asupan, langsung dapat sangobion keluar. Jangan liatin skin scare. Aduh, ada skin scare. Takut. Tapi ya, bener ya, emang kita tuh memang harus jangan biasakan, jangan menormalisasi, dan jangan memaklumi hal-hal Iya. yang sudah biasa kita lakukan. Dan hal-hal yang, semua orang juga begitu kok, ya berarti biasa kali kayak gitu. Enggak ya. Itu adalah tanda. Itu Dan- adalah tanda sebenarnya bahwa, nah, ini harus diubah nih. Udah terlalu menjadi pembiasaan. Yang gue suka dari obrolan pagi ini ya, badan kita tuh kan pinter banget ya sebenarnya ya, Nek. Ketika dia memberikan signal, it's way of telling you perlu perhatian khusus. Kayak tadi ceritanya perempuan gitu. Ketika lo menstruasi, lo pucet, lo nggak akan kepikiran mungkin kalau lo anemia karena lo nggak pernah periksa. Tapi please take good care of your body. Body awareness lo tuh harus lebih diasah. Buat laki-laki pun demikian. Kan kita sering banget begitu ya Iwet ya. Lemes-lemes, nggak kenapa-napa, kurang makan aja kali. Nasi Padang biasanya 1 porsi harus 5 porsi kali hari ini biar semangat. Nggak selalu begitu ya Nek ya. Nggak semua Iya. solusinya tuh makanan loh. Ya, Betul, ada perlu tambahan ekstra tuh ada. Tapi ya gue pikir-pikir ya, kita tuh manusia sekarang ya beruntung loh, ya kan? Kalau kayak kondisi-kondisi tertentu kayak gini ada sangobion. Aduh, gue tuh kan lagi suka banget sama, lagi penasaran tiap minggu tuh House of Dragons, Bo, House of the Dragons. Wah, itu Ya. ada lanjutannya. Adinda, Bo, ada. Lu Season baru bayangin ya? tuh, ratu-ratu zaman dulu. Udah kalau belum ngelahirin anak laki disuruh bunting lagi, ngelahirin lagi, bunting lagi, ngelahirin lagi. Itu ada ya yang sekarang bakal jadi jagoannya tuh ya, Queen Rhaenyra. Bo, kalau beranak ya, Bo, cuman begini loh, nggak mau ditungguin sama yang lain, nggak mau dibantu. Jengkel kali, soalnya sendiri kan. Nggak ada obat bius, nggak ada sangobion ya kan, nggak ada tambah darah ya. Aduh, Dia cuma begini squat nih. aja gitu keluar. Hah? Dia cuma- Begini loh. Gitu, Bo. Terus Klewi, curol. Ya kan? Ada ya kan? Ada yang keluar, wah perempuan. Belum ada prinsnya. Bunting lagi kemudian. Bo, bayangin tuh, kita beruntung ada sangobion. Kalau zaman dulu udah mati dari hari pertama, habis beranak langsung lewat tuh queen di sana tuh. ada yang nanya tadi, Kabek itu Bubek tim hitam atau tim putih apa tim Gue tim hitam. Sorry, Tim hitam. I am tim black. tim black? Tim hitam atau tim hijau? Iya. Tim black or tim green? Ih, Ini lanjutannya si ada nonton deh generis. biar kita cocok ngobrolnya.
Bro, ini lanjutannya Daenerys Queen of Mother of the Dragon. Ini justru moyangnya, Dave. This happened 100 years ago. Oh, ini biangnya. Biangnya, aduh mak. Nih di saat this is the moment when dragon fights dragon. Dan gue tuh ya, nih, Bo, gue tuh lihat orang-orang pada mati di film seri ini ya, gue nggak sedih, tapi gue lihat dragonnya mati, aduh gue sedih loh. Ini ada yang nanya, ini kok tiba-tiba berubah topiknya ngomongin film apa? House of the Dragons. Ini adalah prequelnya Game of Thrones. Iya, betul. Ini tentang moyang-moyangnya Daenerys, The Khaleesi, Dracarys. Iya. Udah berapa episode Kabek tonton? Tunggu, ini season 2, siap-siap season 2 episode 4. Oh. Netflix nih ya? Bintang. Bukan. Yang lain tetangga. HBO. HBO. Iya. Oh my god, hati aku bergetar. Kayak tiap minggu tuh gini. Aduh, berani nggak ya nonton hari ini? Berani nggak ya gitu? Kenapa? Ini. Karena Dramanya. memainkan emosi gue banget. Pantes lu udah sebulan ini gak pernah nyariin gue lagi. Karena lu punya kencan sama HBO sama Dragon lo. Biasanya lu bawel banget nyariin gue. Tapi ya teman-teman ya, gue sama Dave itu ya, waktu itu Dave marah-marah sama gue. Jadi gue memperkenalkan Dave kepada The Good Wife ya, Dave ya. Iya, The Good Wife. The Good Wife. Terus Dave marah-marah. Don't tell me that this guy is gonna die. Gue bilang, lu nonton aja. Ya, gue ratu spoiler. Tuh yang di bawah yang pakai baju merah, emaknya spoiler. Dia biangnya spoiler. Kalau gue ratu spoiler tuh di bawah tuh biangnya spoiler, Beb. Dialah si House of the Dragon-nya ya. Terus jangan sedih. Gue kalau spoiler, cerita gue lebih seru daripada yang terjadi nanti yang lu tonton. Jadi lu bakal kecewa. Jadi lu jangan dengerin gue. Lu akan kecewa, ya. Jadi daripada kalian kecewa, kurang darah, mesti minum sangobion setiap hari, jangan hanya saat mens aja ya. Mendingan jaga-jaga. Kalau ketemu Bubek tolong jangan di spoil gitu ya. Iya, mungkin itu kekurangan kita ya, Bo, sebagai storyteller. Kayaknya bawaannya pengennya kalau cerita tuh sampai ujung. Lo tau Mita kan asisten pribadi gue, Mayor Teddy gue. Dan Kak ini Tias, Bo, si Mita sampai gini, kak jangan cerita deh kak, aku suka kecewa kalau kakak cerita aku nonton nggak seseru cerita kakak, kata dia gitu. Tuh, Tapi ya, jangan bahas Dragon, aku belum sampai situ. Ya udah, pokoknya harus nonton, seru sekali akan terjadi pertengkaran antara para dragon. Yeah. Oke? Dan para ridersnya. yes. Kenapa tadi akhirnya Becky nyampe di cerita Dragon, teman-teman? Becky cuma mau point out sebagai perempuan betapa bersyukurnya dia hidup di era sekarang. Informasi accessible banyak. Lo body awareness-nya, pendukungnya banyak. Kalau lo anemia, lo punya multivitamin penambah darah. Jadi dimanfaatkan supaya lo bisa mengubah cerita hidup lo. Nggak dinormalisasi. Kalau perempuan tuh tiap kali menstruasi lemes-lemes aja. Ngono loh. Nih. Perempuan saat menstruasi bisa beraktivitas seperti normal. Yang penting asupannya kakak. Kayak aku tuh segar, ya kan? Perempuan ngondek. Aku si perempuan ngondek. Seperti apa? Ya seperti Indah. Tegar. Aduh, thank you banget untuk kebersamaan pagi hari ini teman-teman sekalian. Thank you. Kabek selamat ngajar ya. Katanya jadi Mayoret. Oke, akan aku tutup duvet kali ini dengan gaya Mayoret. Nah, ini ciri-ciri zat besi tinggi nih ya. Iya, aktif. Bye everyone. Thank you Kabek. Take good care of yourself. Don't forget. Love you. Bye. Mwah, mwah, mwah.